Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinita Rahmadani, nomor induk Waalaikumsalam. mahasiswa 2530605005 dengan judul tema Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Syariah. Dalam hal ini, Koperasi Syariah. Mata kuliah Desain Riset Kualitatif Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bu Dr. Pupu Sriwulan. Akan mewawancarai narasumber bernama Pak Wahyu ya Pak. Ya, betul. Ya. Bapak Wahyu sudah berapa lama bekerja di Koperasi Syariah? 15 tahun kurang lebih. Tahu apa saja kegiatan utama di Koperasi Syariah dalam melayani masyarakat atau anggota? Baitul Mal wa Tamwil. Artinya lembaga keuangan di dalamnya terdiri dari kegiatan tamwil, yaitu sisi bisnis, sebagai nama lembaga kita KSPPS IMS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sisi bisnisnya kita melayani simpanan anggota dan pembiayaan anggota. Kemudian dari sisi malnya kita melayani juga terkait kegiatan-kegiatan sosial, baik itu fundraising-nya maupun penyaluran kepada yang membutuhkan. Itu sih. Syariah menjalankan tanggung jawab sosial dalam hal spiritual atau moral pada anggota dan masyarakat, Pak. Ya, tentunya karena kita berprinsip kepada syariah, tanggung jawab sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan itu tentu kita junjung tinggi dan memang itu bagian dari dakwah kami khususnya ke anggota dan umumnya kepada masyarakat luas. Apakah ada bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Koperasi Syariah seperti bantuan sosial atau pembinaan UMKM? Oh iya, alhamdulillah salah satu beberapa program terkait sosial sudah berjalan cukup lama dan menjadi ikon tersendiri di lembaga kita. Yang pertama yaitu kegiatan sembako gratis untuk duafa. Ini berjalan sudah cukup lama ya di semua kantor layanan kita, dan tiap bulannya kita menyalurkan lebih dari 50 sembako gratis yang disalurkan ke yang membutuhkan, dalam hal ini duafa. Kemudian santunan anak yatim juga, ini juga sama, lebih dari 50 anak yatim yang kita bantu setiap bulannya, itu yang rutinnya. Nah, adapun kegiatan sosial yang lainnya, kita banyak berkontribusi seperti dalam kegiatan bencana alam, itu yang sifatnya insidentil, baik itu kegiatan yang diadakan oleh perhimpunan BMT secara nasional ataupun terbuka. Nah, termasuk juga di kita ada program-program memberdayakan anggota, yaitu kita membantu terkait pembuatan sertifikat halal gratis anggota-anggota kita fasilitasi, kita bantu, dan alhamdulillah sampai sejauh ini memang karena programnya bergulir di tahun awal 2024 akhir, kita baru sekitar 30 anggota yang bisa kita bantu terkait sertifikat halal gratisnya. Nah, termasuk banyak juga kegiatan sosial yang berjalan lembaga-lembaga pendidikan yang gabung dengan kita. Misalkan lembaga sekolah, mereka ada kegiatan sosial, kita bantu. Lembaga pendidikan yang lainnya juga sama. Termasuk kalau setiap Ramadan kita ada Semarak Ramadan, di mana Semarak Ramadan itu banyak kegiatan seperti pembagian takjil gratis, terus pembagian mushaf Al-Quran. Nah, untuk mushaf Al-Quran sendiri itu berkesinambungan sekarang ketika ada donatur kita yang mau istilahnya menyalurkan untuk fokus ke mushaf, ya kita serahkan. Kemudian program pemberian alat kebersihan untuk masjid musola di sekitar kita. Intinya sih alhamdulillah banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu sih, tapi beberapa yang tadi saya sebutkan itu yang rutin sih.
Bagaimana Pak respon masyarakat atau anggota terhadap program sosial yang dijalankan? Alhamdulillah mereka merespon sangat baik dan senang karena BMT atau IMS ini yang menurut mereka cenderung orang seolah-olah lembaga bisnis, tapi kita juga ternyata ada sosialnya dan ini membuat masyarakat lebih antusias menggunakan produk-produk kita, bahkan menjadi para donatur di lembaga kita, sehingga baik itu dari sisi bisnis ataupun dari sosialnya kita berjalan seimbang dan saling mensupport programnya satu sama lain. Hmm, Terus ke depannya nih Pak ya, untuk ke depannya peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat apa nih Pak perannya? Ya Bu, kurang jelas. Bagaimana peran koperasi syariah ke Halo? depannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat? Oh, berarti peran ke depannya Bu ya, terkait koperasi syariah ini dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ataupun masyarakat. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa lembaga kita itu kan eh, terdiri dari tamwil dan mal. Nah, sebagai bentuk yang sudah berjalan, kita dalam hal perhimpunan maupun penyaluran pembiayaan ataupun sosial. Nah, ini tentunya ke depan mudah-mudahan akan menjadi lembaga keuangan yang bisa membantu para anggota, khususnya anggota-anggota yang ada kita dalam usaha mereka, khususnya ini dari sisi tamwil ya, ataupun pengelolaan keuangan mereka, baik daripada simpanan, SIM jangka, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga mudahan berperan menjadi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat. Karena di sana juga kita selain ke sektor simpanan, pembiayaan, kita juga ada tuh suka ada kegiatan pendidikan keanggotaan seperti pelatihan manajemen usaha, pelatihan pemasaran digital, pendampingan anggota juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tadi dari sisi sosialnya ya ini sebagai sarana distribusi keadilan sosial karena kita ketahui bahwa lembaga-lembaga keuangan itu cenderungnya orientasinya banyaknya ke bisnis, tapi di kita alhamdulillah sudah melaksanakan fungsi-fungsi bahwa lembaga BMT itu tidak hanya bergerak di sisi bisnis saja, tetapi juga di sisi sosialnya. Seperti tadi yang disampaikan, penyaluran zakat, infak, sedekah, bantuan sosial, pendidikan, program pemberdayaan kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai media edukasi juga pembinaan anggota, ya tadi sudah dijelaskan juga di atas. Dan insya Allah karena kita lingkupnya kebanyakan lokal, nah ini mungkin sebagai penggerak ekonomi karena banyak lembaga-lembaga yang tidak melirik ke sektor yang mikro. Banyaknya kalau ada yang pembiayaan itu kan pengennya yang besar dan lain sebagainya. Nah kita mulai dari pembiayaan yang kecil sampai yang besar kita juga alhamdulillah melayani dan bisa membantu menggerakkan ekonomi di sekitar. Itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Ya sama-sama.